Yang masih bergabung bersama kami Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Ibu, di beberapa daerah seperti di Surabaya, Medan, Samarinda, warga mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Sebenarnya apa yang menjadi kendala program vaksinasi di daerah? Ya, ini perlu pengaturan yang lebih cermat ya, terutama di daerah. Karena kalau yang kami lihat pertama adalah kabupaten kota ini harus terus-menerus mengupdate ya sistem pencatatan dan pelaporan untuk vaksin ini. Karena memang sistem pencatatan dan pelaporan untuk vaksin ini menunjukkan berapa ketersediaan vaksin yang real yang berada di kabupaten kota. Dengan adanya sistem ini diupdate secara teratur, maka tentunya kami di pusat bisa mengestimasi berapa banyak vaksin yang perlu dikirimkan ke daerah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena tadi bahwa vaksinasi ini dilakukan tidak bisa untuk sekaligus menyasar semua sasaran ataupun penduduk yang menjadi target vaksinasi, dikarenakan memang jumlahnya baru 30%-nya yang kita terima dari produsen vaksin, maka perlu pengaturan yang lebih cermat dari provinsi terhadap kabupaten kotanya. Kami melihat juga kalau kita lihat lagi di tiap-tiap kabupaten kota itu ada kota-kota tertentu yang memang vaksinnya sudah habis, tapi di sisi lain ada kabupaten kota lain yang vaksinnya ini masih cukup banyak. Nah, ini perlu tentunya dilakukan realokasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi untuk kemudian memastikan dosis vaksin itu tersebar merata di seluruh kabupaten kota, sehingga tidak ada yang kemudian kota atau kabupaten yang sudah kehabisan vaksin tapi masih memiliki target untuk vaksinasi. Di sisi lain, kabupaten kota lain itu masih cukup banyak vaksinnya, sehingga tentunya ini akan mempengaruhi perhitungan distribusi vaksin yang akan kita kirimkan ke provinsi. Nah, hal-hal ini yang tentunya harus kita perbaiki juga, termasuk juga bagaimana berikan vaksinasi ini terutama untuk masyarakat yang mungkin ada kendala dalam hal transportasi, terutama misalnya masyarakat yang ada di daerah terpencil ataupun yang ada berada terdalam maupun di perbatasan-perbatasan negara kita. Oke, baik. Bu Nadia, penelitian di China menyebutkan bahwa antibodi vaksin Sinovac turun setelah 6 bulan. Bagaimana tanggapan Kemenkes akan hal ini, bahwa diketahui bahwa Indonesia juga menggunakan vaksin Sinovac? Ya, jadi ini merupakan bagian ya dari monitoring penggunaan daripada vaksin Sinovac. Jadi memang kita ketahui, saya rasa bukan hanya vaksin Sinovac saja ya, vaksin lainnya juga setelah 6 bulan memang terjadi penurunan dari titer antibodi. Karena kita tahu bahwa vaksin ini adalah vaksin seperti vaksin influenza ya, yang dimana setiap tahun itu harus selalu dilakukan penyuntikan kepada yang bersangkutan, karena memang masa proteksi perlindungan dari vaksin influenza itu rata-rata memang hanya 1 tahun atau 12 bulan. Nah, virus COVID-19 juga pada prinsipnya adalah suatu penyakit yang sifatnya adalah berbentuk infeksi saluran nafas atas, yang artinya kurang lebih adalah virus influenza. Nah, dari penelitian dilakukan oleh Sinovac dan juga yang kita lakukan monitoring di Universitas Padjadjaran, memang terjadi penurunan daripada titer antibodi setelah 6 bulan penyuntikan. Tetapi dari hasil informasi yang ada dan juga kajian ahli kita termasuk juga ITAGI mengatakan bahwa penurunan titer antibodi itu masih di dalam batas yang tentunya masih bisa memberikan perlindungan terhadap virus COVID-19 maupun variannya. Jadi artinya walaupun ada penurunan titer antibodi, tapi masih sangat efektif untuk bisa kita gunakan dalam proses vaksinasi. Oke, saya garis bawahi masih efektif untuk melawan virus corona begitu ya Bu ya. Kemudian para tenaga kesehatan juga sekarang sudah di booster vaksin COVID-19. Nah, namun di booster dengan vaksin yang berbeda. Nah, seperti di beberapa kota divaksin dengan Moderna, apakah itu bagaimana tingkat efikasi dan keamanannya untuk para nakes sendiri? Ada campuran vaksin yang disuntikan? Ya, jadi
penyuntikan dosis ketiga kepada tenaga kesehatan itu tidak ada hubungannya dengan penurunan titer antibodi yang terjadi pada vaksin Sinovac berdasarkan hasil studi tadi ya. Pada prinsipnya mengapa kita kemudian memberikan dosis ketiga ini, karena kita melihat banyak tenaga kesehatan yang kemarin pada waktu terjadi peningkatan kasus ini kemudian tertular dan menjadi positif, bahkan kemudian menjadi lebih berat. Hal ini kita ketahui karena virus atau varian Delta ini sifatnya memang lebih cepat menular dan dalam waktu singkat tentunya bisa menularkan kepada sekelompok orang. Nah, di sisi lain bahwa varian Delta ini juga meningkatkan tingkat keparahan. Nah, untuk kita ketahui bahwa paparan ataupun resiko penularan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan ini itu begitu besarnya ya, apalagi pada waktu lonjakan kasus itu sedang terjadi dan kenaikannya sangat signifikan. Nah, tentunya untuk mengatasi hal ini kita perlu memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan. Untuk itulah kita memberikan penyuntikan dosis ketiga. Dari hasil kajian dari para ahli bahwa menggunakan platform yang sama ataupun platform yang berbeda itu bisa diberikan pada penyuntikan dosis ketiga. Karena pada prinsipnya ini membooster kembali, menguatkan kembali titer antibodi, dan kita ingat ya bahwa vaksin ini kan melatih sistem kekebalan tubuh kita ya, bukan memberikan zat yang kita kemudian jadi kebal, bukan, tetapi dia diberikan virus ataupun antigen yang kemudian virus atau antigen ini melatih tubuh kita untuk bisa mampu bertahan dan memberikan perlawanan. Nah, dengan adanya tambahan dosis ketiga tentunya akan dilatih kembali ya tubuh kita ini untuk kemudian bisa memberikan tenaga ataupun pasukan untuk melawan virus COVID-19. Nah, dari hasil kajian ITAGI dan juga Badan POM bersama Kementerian Kesehatan, pemberian vaksinasi dosis ketiga ini bisa menggunakan jenis yang sama atau yang berbeda. Artinya kalau kita tahu tenaga kesehatan itu bisa menggunakan Sinovac, maka vaksin dosis ketiga itu bisa diberikan dalam bentuk Sinovac ataupun menggunakan jenis yang lain. Nah, pilihan jenis yang lain ini adalah menggunakan vaksin Moderna. Dan kita tahu banyak negara juga yang sudah melakukan uji klinis tahap 1 dan tahap 2 untuk melihat bagaimana dampak penggunaan vaksin yang berbeda platformnya ini atau berbeda cara pembuatannya ini. Pada prinsipnya vaksin COVID-19 spesifik untuk melawan virus COVID-19, apapun juga bentuk daripada platform ataupun pembuatan dari vaksin tersebut. Sehingga pilihannya mengapa kemudian kita memilih platform Moderna, karena platform dengan menggunakan materi genetik ini lebih cepat menimbulkan tentunya antibodi ya, dan juga lebih tinggi karena kita tahu efikasi daripada vaksin Moderna ini mencapai 94%. Jadi pilihan ini yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan dianggap adalah pilihan yang terbaik untuk bisa menambah kembali kekebalan tubuh dan mengurangi resiko keterpaparan pada tenaga kesehatan. Oke, baik. Bu Nadia, kabar baik pemirsa, Ibu hamil sudah bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Kami akan membahas lebih lanjut bersama Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir Vaksinasi Kemenkes. Usai jeda, tetaplah bersama kami.